Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada kali ini gue mau minta maaf dulu karena memang udah lama nggak bikin video dikarenakan nggak ada yang bisa diliput dan gue juga ada beberapa kerjaan yang memang nggak bisa ditinggalin dan kondisi sekarang peliharaan gue atau lovebird gue itu lagi pada bertelur dan udah sekitar sebulan kali ya, sebulan dari mulai proses kawin dan juga sampai bertelur dan sekarang udah harusnya sih udah apa namanya udah menetas, tapi mudah-mudahan pada menetas semua ya. Mohon doanya teman-teman karena ini juga menjadi pengalaman pertama gue untuk berternak hewan, khususnya lovebird di sini. Jadi kali ini gue pengen cerita ke teman-teman semua kalau gue itu sempat nge-rescue salah satu hewan yang memang teman-teman udah pada tahu semua, yaitu jalak kebo. Jalak yang bisa ngomong, bisa pintar. Jalak yang pintar, bisa ngomong dan juga dia bisa bonding. Sebenarnya nggak cuma jalak kebo doang yang bisa bonding, tapi karena si jalak kebo ini punya kecerdasan yang lumayan gitu loh, bisa menirukan burung beo mungkin ya. Jadi kondisi si jalak ini sedang, pada saat gue temui itu sedang tidak bagus sama sekali. Kenapa? Karena kondisinya itu sangat parah. Dari owner sebelumnya gue ngelihat ada buntutnya itu, ekornya itu nggak ada dan kondisi sayapnya tuh dipotong atau di wing clip. Mungkin itu usaha dari owner sebelumnya untuk menjinakkan. Kalau dilihat dari umurnya sih jalak ini udah mulai tua, udah lumayan tua, setahun ke atas lah. Tapi gue sendiri kurang paham umurnya berapa. Nanti kita lihat sendiri ya. Sebentar, gue ambil dulu ya. Halo? Ya, ini dia. Ini dia jalak. Ini dia jalaknya yang memang sempat gue rescue dari owner sebelumnya. Kondisinya sangat tidak fit sekali. Nanti coba kita lihat sebentar. Taruh mic-nya dulu. Oke teman-teman, di scan dulu. Ya ini tadi close up-nya dari si jalak ini, yang memang si jalak ini sudah ada usaha-usaha untuk menjinakkan dari owner sebelumnya, dan melalui proses yang tidak bagus karena di wing clipnya juga nggak rapi, dipotongnya juga nggak rapi, dan posisinya ini buntutnya tadinya udah nggak ada semua ya, nggak ada, bener-bener botak, dan ini udah mulai tumbuh. Udah gue bawa itu sekitar seminggu yang lalu, dan ini udah mulai membaik. Gue rawat dengan sedemikian rupa dengan tuntunan dari Mbah Google dan juga Mbah YouTube. Nah, ini dia. Ini sempat gue tali juga, bukan karena apa-apa, teman-teman jangan salah paham dulu. Jadi berisik lagi.
Jadi ini kenapa gua tali, karena memang proses penyembuhannya juga harus dipegang, dan untuk menghindari dia kabur, karena dia bener-bener giras ya teman-teman ya, menghindari dia yang bakal kabur, makanya di sini gue kasih tali gitu loh. Bentar ya. Gini aja biar enak. Mic-nya terbatas soalnya. Sangkutin dikit lah. Oke gini. Maklumin ya, karena kita belum punya mic, tapi pengen ngasih kalian edukasi juga buat hewan. Nah ini gue lihat kenapa dia bisa lumayan tua, udah lumayan tua umurnya, karena kakinya yang udah mulai deker ya, atau ada pelapis nih, udah mulai berlapis kayak gini. Dekernya udah lumayan begini ya. Nah ini yang memang jadi patokan gue, umurnya dia udah seberapa tua, dan dia udah lumayan, memang baru beranjak tua sih dari remaja itu. Dan ini juga ada luka di bagian mulut, bagian paruh atasnya sini ada luka, tapi udah lumayan kering. Udah gue obatin juga. Nih ya kondisi sayapnya kita lihat lagi, memang kondisinya parah. Ini dipotongnya tidak kira-kira dan diletakkan di kandang yang lumayan kecil. Jadi di sini padahal kalau misalnya kita mau lihat nih karakteristik jalak kebo ini, kalau kita mau lihat itu dia memang burung yang cukup rakus dan juga sangat bisa dijinakan. Cuma kali ini belum saya jinakan. Kali ini belum gue jinakan karena apa? Karena burung ini masih dalam proses penyembuhan dari kondisinya yang memang kurang bagus ya dari owner sebelumnya. Dan untuk merawat jalak yang memang anggaplah kita bilang mabung ya, ini harus ditempatkan di kandang yang memang lumayan luas, standar kandang kotak ternak lovebird mungkin ya, bisa pakai itu juga supaya dia tidak stres, karena sebelumnya juga kandangnya kecil. Dan for information bahwa jalak ini sebelumnya adalah jalak ombyokan yang diternak. Dan sebelumnya punya kandang yang lebih besar daripada setelah owner yang sebelum. Jadi ini udah melewati 3 tangan ya. Nah, tangan kedua itu memang kurang bagus perawatannya. Lalu dia menanganinya dengan ambisi ingin menjinakkan, jadinya seperti ini. Setelah kandang yang cukup luas kita taruh di situ, lalu perawatan, mandi dan jemur di sini setiap hari juga saya jemur, saya mandikan dan saya jemur. Jemur itu sekitar 15 sampai 20 menit cukup, asalkan rutin ya. Lalu dikasih pakan extra fooding. Pakan dan extra fooding itu bisa pur ayam, lalu jangkrik, ulat Hongkong. Tapi kalau ulat Hongkong jangan terlalu banyak karena proteinnya terlalu tinggi di situ, bisa jadi mabung lagi. Dan selanjutnya ada buah-buahan, sebut saja pisang dan juga pepaya, yang bisa memberikan nutrisi untuk si jalak kebo ini bisa terus bisa terus berproses dalam mabungnya supaya cepat kembali bulu-bulunya seperti ini. Ya, ini buntutnya tadinya botak banget ini, dan sekarang udah lumayan tumbuh sekitar 2 cm segini nih.
Dan juga jangan lupa kebersihan kandang kita perhatikan terus, minimal banget 2 hari sekali, karena jalak ini memang hobi banget buat atau pup, hobi banget, dan itu cepet banget tinggi, cepet banget ngegunung, kotorannya itu cepet banget ngegunung. Jadi jangan sampai di itu jangan sampai ngegunung banget di kandangnya, karena itu bisa menyebabkan terjadinya bisa menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit, sumber penyakit yang memang kita nggak ingin ya untuk jalak ini. Itu tidak berlaku. Itu berlaku untuk semua jenis jalak, jenis burung, bahkan jenis hewan. Khususnya untuk si jalak ini, dia juga karena lagi proses penyembuhan, proses supaya tidak stres, makanya kita coba untuk membuat kandangnya sebersih mungkin. Lalu perawatan setelah kalau si jalak ini udah mulai bagus nih bulu-bulunya, jangan lupa terus dirawatin rutin seperti yang sebelumnya kita dalam proses penyembuhan, cuma agak dikurangin dikit nggak apa-apa. Yang penting perawatannya tetap berjalan supaya dia tidak stres, dan syukur-syukur bisa jinak. Tapi bonusnya itu bisa jinak, tapi yang jelas dia bisa berani, bisa pede untuk berbunyi. Dan ini sebelumnya nggak mau bunyi, stres banget, dan gua nggak nyangka aja dia nyampe sini sekitar 3 hari udah mau bunyi dikit-dikit gitu ya, cuma ciwit gitu doang. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, karena ini juga nggak bisa gue pegang gini terus, kasihan. Ini buat edukasi buat teman-teman semua, dan ini masih galak banget ya. Buat edukasi buat teman-teman semua, kalau merawat hewan apapun jangan sampai jangan sampai lu jadi salah perawatan, atau lu punya ambisi buat menjinakkan. Itu jangan sampai lu malah jatuhnya nyiksa si burung gitu ya. Nah, ini dia sering ngegigit talinya karena memang nggak biasa diikat, dan juga dia punya traumatis sendiri sama orang-orang, sama manusia, jadinya agak berjaga-jaga dia juga. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung terus channel gue, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share supaya gue bisa terus berkembang dan lebih baik lagi dalam memberikan informasi buat teman-teman semua. Lebih informatif, lebih edukatif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.